semua. Nah, sebelum ke materi, ayo kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama Ibu Anissa Anastasia Salsabila dari UPI Kampus Cibiru. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Bila. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan? Apa ya? Coba kalian tebak. Nah, iya betul. Perkembangbiakan adalah proses memperbanyak jumlah spesies tertentu. Nah, perkembangbiakan tuh pada tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Ayo kita simak penjelasan berikut. Check it out. Ibu mau bertanya kepada adik-adik semua, apakah kalian tahu perkembangbiakan dengan cara vegetatif itu apa? Nah, jadi perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang vegetatif alami terlebih dahulu. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif yang pertama adalah spora. Kotak spora atau juga bisa disebut dengan sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu contohnya? Contohnya yaitu lumut dan pakis. Ini adalah tanaman pakis. Jika kita lihat lebih dekat pada daun pakis, di sana terdapat sporangium atau juga bisa disebut spora. Nah, yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, ini pasti kalian semua sudah mengenalnya. Apa coba contohnya? Tebak. Ya, contohnya adalah pisang. Pohon pisang ini adalah tanaman yang sering kita jumpai, ya tidak? Jadi, jangan heran meskipun tumbuhan pisang jarang dirawat, tetapi tumbuhan pisang ini akan tetap subur karena pohon pisang ini melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Nah, selanjutnya tunas vegetatif dengan umbi. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada 3, yaitu batang, lapis, dan akar. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu umbi batang. Nah, umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya umbi batang ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanamannya yaitu kentang dan bengkoang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan-susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya apa? Ya, contohnya adalah bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang merah di suatu media, entah itu air, tanah, ataupun pupuk, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru. Coba kalian lihat gambar berikut. Ini adalah contoh tanaman bawang yang sudah menghasilkan tunas baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak beruas-ruas berisi cadangan makanan. Contohnya yaitu lobak dan wortel. Lihat pada gambar berikut. Ini adalah tanaman lobak. Jika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian
tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Vegetatif yang selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar yang berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari-jari kalian. Itu adalah contoh yang berruas-ruas. Selanjutnya, contoh tumbuhannya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Jika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit tanamannya dan menanamkannya kembali ke dalam tanah. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu vegetatif secara alami dan contoh-contohnya. Selanjutnya akan membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan dengan melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif buatan ini ada berbagai cara, yaitu yang pertama dengan mencangkok. Mencangkok yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Nah, contoh tanamannya yang dapat dicangkok adalah seperti tanaman apel, pohon mangga, dan pohon nangka. Selanjutnya dengan cara menyetek. Menyetek yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan kembali, lalu dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa disetek yaitu singkong dan mawar. Selanjutnya, sambung. Perkembangbiakan buatan ini yaitu dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Nah, contoh tanaman yang dapat disambung adalah singkong dan mawar. Selanjutnya, runduk. Merunduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau juga bisa disebut dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Nah, teman adik-adik semua, setelah mempelajari perkembangbiakan vegetatif, apa sih yang sering kita lihat di lingkungan kita tentang perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, kita juga harus bisa mempraktekannya di sekitar rumah kita ya. Nah, oke, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.